sayang. Ya. Ya, kenapa? Hah, ditunjukin kenapa? Ya udah, sekarang ya. Ya. Halo? Halo, sayang kamu di mana? Di kantor habis rapat. Michael ditunjukin. Gimana dong? Hah? Ya udah, kamu tenang aja, tenang. Ya nanti aku kirim anak buah aku sana. Ya, tenang aja. Ya. Bye, love you. Jadi saya mendapat laporan tentang kejadian yang Bapak alami. Lalu sebenarnya Bapak itu siapa? Coba jelaskan identitas Bapak. Nama saya Bapak Iman. Saya seorang pedagang bubur di pinggir jalanan. Jujur aja, Bapak melakukan apa di sana? Awalnya saya ingin pergi ke tempat kerja saya mengendarai sepeda. Ketika di perjalanan ada mobil yang berhenti mendadak dan saya kaget sehingga menabrak mobil tersebut. Tidak lama pengemudi tersebut keluar dari mobil dan marah-marah pada saya. Pengemudi tersebut dalam keadaan mabuk. Lalu Bapak dengan siapa saat kejadian? Saya cuma sendirian karena saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya sudah tahu kok kejadiannya seperti apa. Jadi tidak berguna kalau Bapak berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Pengadilan Negeri Kabupaten Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 4 Peradilan B 2022 PNPKL atas nama terdakwa Eman Supratman bin Sukiman dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Dan jaksa hadirkan terdakwa. Saudara terdakwa, mohon sebutkan nama lengkap Anda. Nama saya Eman Suherman. Tempat tanggal lahir, Jakarta 17 Mei 1970. Pekerjaan saya seorang tukang bubur. agama, Islam. alamat. Jalan Sawok nomor 114 Subang. Silakan jaksa membacakan tuntutannya. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin untuk menyampaikan kronologis perkara pidana sebagai berikut. Pada hari Kamis tanggal 17 November 2020 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, di Jalan Mangga 2, bahwa terdakwa Eman telah melakukan penganiayaan terhadap korban Michael. Bahwa diawali dengan kejadian di mana terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, kemudian menabrak belakang mobil yang dikemudikan korban Michael. Kemudian korban menegur terdakwa, namun terdakwa merasa tidak terima sehingga kemudian memukul korban menggunakan helm yang berakibat korban terjatuh dan menderita luka memar di bagian pipi kirinya. Dengan perbuatan penganiayaan oleh terdakwa, kami jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta rupiah. Bagaimana tanggapan terdakwa atas tuntutan jaksa? Izin menjelaskan Yang Mulia, pada saat itu saya memang bersentuhan dengan korban, tetapi saya tidak ada niat apapun kepada korban. Saya hanya ingin merangkul korban, tetapi korban tiba-tiba bergerak maju dan terjatuh. Mohon izin menjelaskan Yang Mulia, klien kami saat itu tidak ada maksud sama sekali untuk melukai korban. Dan berdasarkan keterangan para saksi di tempat kejadian, diketahui bahwa sebenarnya korban mengendarai kendaraan saat dalam kondisi mabuk dan ugal-ugalan.
Menyalip sepeda motor terdakwa kemudian berhenti mendadak sehingga terdakwa tidak sempat mengerem dan terjadi tabrak belakang. Saat didekati oleh korban yang marah-marah, terdakwa mencoba menenangkan sambil bermaksud merangkul, tetapi yang terjadi korban malah terjatuh sendiri. Korban saat itu dalam kondisi mabuk dan jalan sepoi, jadi dia mudah terjatuh. Penasihat hukum, silakan hadirkan saksi-saksi. Baik, Yang Mulia. Bagaimana tanggapan saksi? Dengan keterangan korban dan terdakwa, apakah saksi melihat saat terdakwa memukul korban? Izin Yang Mulia, pada saat itu saya sedang berjalan menuju rumah, lalu saya melihat korban sedang dalam keadaan mabuk dan mengendarai mobil ugal-ugalan dan akhirnya terjadi kecelakaan. Dan saya melihat korban marah-marah terhadap terdakwa dan terdakwa bermaksud untuk menolong korban, tetapi korban terjatuh karena sudah sembarangan, bukan karena dipukul oleh terdakwa. Silakan saksi kembali ke tempat. Silakan jaksa menghadirkan korban. Tolong jelaskan apa yang dilakukan terdakwa saat itu. Izin menjelaskan Yang Mulia. Oh, bisa mikir kan? Maksud lu apaan? Nyetir mata bos. Goblok lu. Bacot lu. Saudara E langsung menodong saya dan memarahi saya, dan tiba-tiba dia memukul saya tanpa sebab. Saya merasa saya tidak bersalah karena saya merasa saya ditabrak oleh saudara E. Terima kasih Yang Mulia. Silakan saksi korban kembali ke tempat. Silakan jaksa, apakah ada barang bukti dan saksi lagi yang akan dihadirkan? Baik Yang Mulia, saya telah membawakan barang bukti berupa helm yang digunakan oleh terdakwa untuk melukai korban. Silakan dihadirkan barang bukti dan saksinya. Saudara saksi, tolong jelaskan apa yang dilakukan terdakwa saat itu. Izin Yang Mulia, saya melihat terdakwa memukul korban. Saat itu saya sedang berada di TKP. Korban terjatuh, memegang pipi kirinya yang sakit. Dan terdakwa sedang berdiri tegak dekat korban. Tangan kanannya memegang helm. Silakan saksi kembali ke tempat. Bagaimana tanggapan terdakwa dan penasihat hukum atas keterangan saksi-saksi? Benar Yang Mulia, tetapi pada saat itu tidak terjadi pemukulan terhadap yang bersangkutan. Ketika tangan saya pegang helm, saya bermaksud untuk menenangkan korban karena korban marah-marah dan jalannya sempoyongan. Izin Yang Mulia, biar penasihat hukum yang memberi tanggapan. Mohon izin Yang Mulia, dari keterangan saksi-saksi sudah jelas bahwa kondisi korban saat itu sedang mabuk dan korban terjatuh bukan karena dipukul oleh terdakwa, melainkan jatuh dengan sendirinya. Karena dalam berjalan pun korban sempoyongan dan pipi kiri korban terluka bukan karena pukulan helm, tetapi karena terbentur aspal saat terjatuh. Atas fakta-fakta tersebut bahwa tuduhan terhadap terdakwa tidak terbukti, dan kami memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa. Terima kasih. Setelah majelis hakim berunding, selanjutnya majelis hakim memutuskan terdakwa dikenakan pidana 2 tahun penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah.